Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah masuk bab ke-40 nih. Ya, tema 41 ya, tema menjadi pengusaha. Ya. Dan saya sudah berusaha atas izin Allah menjelaskan secara universal. Artinya siapapun yang berposisi sebagai apapun, insya Allah tetap bisa mengikuti kajian dari mulai kajian yang pertama, bab semua orang bisa menjadi pengusaha, sampai yang kemarin terakhir hari Jumat. Sebagaimana pesan saya kepada pemirsa semua adalah jangan sampai nggak dipakai, jangan cuman dipelajari, tapi kemudian nggak pernah dipakai. Insya Allah, saya percaya di antara saudara-saudara yang menempuh jalur doa. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan sahabat saya, lalu dia bilang, ternyata gampang ya mendidik anak jadi pengusaha. Oh ya, gimana caranya? Antum yang bilang, gimana? Ya, ajak aja anak ke masjid, ketemu sama Allah. Sebagai permulaan. Tetap ikhtiar dilaksanakan. Kenalkan anak dengan Allah yang maha memiliki bisnis, yang maha memiliki idea, yang maha kemudian memiliki jalan untuk kemudian kita berusaha. Tapi kemudian ya fantasyiru fil ard, wabtaghu ya min fadlillah. Kita kemudian berikhtiar keluar dari masjid, berangkat lagi. Tapi kemudian ingat ada time point, ada point time di mana kemudian kita kembali kepada Allah SWT, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Ada prinsip-prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, yang saudara kemudian punya. Ya, sudah dibahas, dan ini diterapkan. Ya, ketika saudara mau memulai usaha, saudara meminta petunjuk Allah SWT. Di tengah saudara berusaha, saudara pun meminta petunjuk dari Allah. Dan finalnya kemudian saudara tetap meminta petunjuk dari Allah SWT. Baik, hari ini kita akan close, kita akan tutup tema tentang semua orang bisa menjadi pengusaha dengan saya nanti mengingatkan, merimain tentang visi misi, nawaitu dan goals, tujuannya. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi pengusaha cuma pengen kaya. Ini masalah buat kita, betul masalah. Seperti yang saya sudah bicarakan atas izin Allah juga, bahwa persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian setelah jadi pengusaha saudara malah punya masalah yang lebih dahsyat lagi. Benahin diri sebelum semuanya menjadi terlambat. Dan buat saudara-saudara semua yang sudah menjadi pengusaha saat ini, mudah-mudahan saudara terus merapat kepada Allah SWT. Dialah sebaik-baik pembela saudara semua. Saudara punya omset di bawah, Allah yang kemudian bisa menaikkan. Saudara punya usaha babak belur, utang di mana-mana, karyawan belum pernah kegaji, Allah lah khairur razikin. Allah pula yang kemudian mau memberikan saudara rezeki. Kita baca ya, surah Ali Imran ayat 81 sampai 83. Baik, kita bersama-sama kita membaca surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. InsyaAllah kalau saudara sabar ya, sebentar lagi surah Ali Imran beres nih. InsyaAllah ya. Nggak kerasa ya, kita baca setengah halaman, ya Allah. Mudah-mudahan yang tempe ya. Terus kita bisa bikin khataman Quran lewat wasilah layar kaca ini. Saudara yang dirahmati Allah, mari kita bahas pertemuan terakhir ini di urusan semua orang bisa menjadi pengusaha. Jangan lupa saudara, visi misi. Ya. Visi misi, nawaitu, goals, inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Saya suka berkernyit kalau ada orang bilang, masa saya ente sama Allah pakai minta mobil segala. Emang ada masalah?
Apa ketika kemudian kita meminta mobil? Emang boleh Ustaz salat duha terus kita bilang, ya Allah kasih saya mobil? Ya boleh lah. Dengan saudara bilang ya Allah saja, maka kita sepakat ini sudah menjadi ibadah. Karena saudara membawanya menjadi doa. Tapi apakah kita berhenti sampai di sini? Sebaiknya tidak. Ini dia yang saya bilang, beri visi misi. Beri nawaitunya, beli goalsnya. Apa visi misi saudara? Taruh di doa Anda. Kenapa sih Anda harus punya mobil? Oh saya supaya bisa ngaji Ustaz, ke tempat yang jauh. Bawa teman-teman dari kampung nih dia. Bawa tetangga kanan dan kiri. Oh supaya saya kemudian bisa membawa orang-orang sakit. Oh saya supaya bisa kemudian. Nah itu dia namanya visi misi. Now itu goals. Hari ini kita konsentrasi di goals ya. Walaupun saya masih harus menambahkan tentang prinsipnya. Saya sih maunya terus aja nih ngajar tentang bab jadi pengusaha. Tapi akhirnya ini menjadi akademi wisata hati. Akademi bisnis ya. Ekonomi dan bisnis subhanallah. Tapi bener loh. Saya bercanda sama teman-teman semua kan. Ini S2-nya, S3-nya bisnis nih. Sesuatu yang bahkan tidak diajarkan mungkin. Di bangku kuliah biasa gitu. Kecuali kalau ketemu dosen-dosen. Kalau ketemu kemudian rektorat, ya, kampus yang punya visi misi juga islami. Insya Allah ketemu. Apa sih goals yang semua yang kita lakukan? Apa sih? Jannah. Membawa pada surga enggak yang saudara lakukan? Kalau tidak membawa pada surga, leave it, tinggalin. Kalau bisa dia membawa kepada the opposite ya. Sebaliknya membawa kepada an-nar. Saudara malah kebawa kepada neraka. Oh ya mendingan tinggal. Bos, ini ada kerjaan nih. Ente langsung cetak untung 2 miliar dah. Asal nanti siapin duit dulu nih 500 juta. Malah, anggap aja bagi-bagi. Oh, nggak sesuai nih sama goal kita. Buat apa kalau kemudian kita menuju an-nar? Pakai suap-suap segala. Dah, tujuan kita adalah jannah. Al-jannah, surga. Apalagi nanti kita teruskan ya. Silakan yang mau lewat-lewat dulu. Ya, kita bicara tujuan ya. Sebagai akhir dari seri semua orang bisa menjadi pengusaha, saya berharap buat saudara ini bukan akhir. Malah only the beginningnya. Karena saudara harus belajar lagi. Saudara kemudian harus mengembangkan diri lagi. Dengan prinsip-prinsip yang sudah Allah ajarkan atas izinnya lewat saya. Dan saya pun insya Allah akan belajar. Saya sudah bilang sama saudara-saudara semua kan, saya akan membuat maskapai penerbangan. Oh iya, bismillah. Saya akan membuat apartemen. Terus bagaimana? Ya saya jalanin dong apa yang saya ajarkan kepada diri saudara semua. Dan juga kepada diri saya. Gimana? Karena saya nggak ngerti caranya gimana bikin maskapai, ya saya sholat duha aja. Saya minta aja petunjuk sama Allah. Ya Allah gimana caranya nih, saya pengen punya pesawat nih. Pengen bikin apartemen, nggak ngerti, nggak paham. Makin nggak paham, pakai yang kita ajarin. Makin ente nggak paham, makin kita merapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa iya orang yang bikin rumah sakit harus selalu dokter? Apa iya? Orang-orang yang kemudian punya perusahaan kontraktor, konstruksi, lalu kemudian harus seorang engineer, harus seorang arsitek? Enggak. Satu yang saya sepakati ya, bahwa semua yang memiliki Allah, insya Allah Allah akan berikan dunianya buat dia. Asal kuat, asal mampu. Oke, kita bicara goals. Kita bicara tujuan. Tujuannya apa? Kalau misalkan saya pengen punya maskapai pesawat gimana? Oh yang udah punya aja banyak yang bangkrut. Berdarah-darah dia. Urusannya pada repot. Itu gimana? Kasih visi misi. Tujuannya apa? Jannah. Tapi bawa jannah susah. Urusan maskapai masih dibawa-bawa ke jannah. Sebentar. Saya punya warung. Penyet. Ada sedikit saham juga di beberapa usaha yang lain. Katakanlah ada warung lah. Saya bilang ya, siapa yang mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali sehari. Ya, lalu membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin minimal juga 300 kali sehari. Siapa yang mampu menjamu, membayarkan mungkin ratusan orang setiap hari, per hari. Siapa yang mampu? Siapa juga kemudian yang mampu misalkan ya sholat duha
Sebentar, satu warung penyet itu kira-kira 10 karyawan. Kalau masing-masing 6, sholat duhanya 6 rakaat berarti ada 60 rakaat. Oke, tiap hari 60 rakaat. Warung penyet sekarang ada 3 cabang, berarti 180 rakaat. Kalau ini berkembang menjadi 100 cabang, berarti ada 1800 rakaat. Oke, saya ulangi ya. 300 kali baca bismillah, 300 kali baca hamdalah. And then kemudian setiap hari menjamu orang banyak. Oke. Lalu ada sholat duha juga 60 rakaat. Atau bisa jadi bahkan 180 rakaat. Atau bisa jadi 1800 rakaat setiap pagi. Bisa kemudian mendapatkan sholat zuhurnya orang-orang. Ya, kira-kira mulai dari jam 12 waktu zuhur sampai jam 15 waktu asar. Ya, yang mana silih berganti orang sholat. Lalu kemudian saya dapat sholatnya orang-orang banyak. Nah ini dia membawa pada jannah. Saat enggak paham, saya enggak paham. Emang deh kalau ngikutinnya baru hari ini enggak bakal paham. Makanya ikutinnya dari pertama. Sudah bilang berkali-kali jangan sampai bolong. Usahain kuliah tuh mesti benar. Tapi kan saat anak ke masjid, kan dia sudah cari, udah kasih cara. Kalau emang mau ke masjid, pantengin aja handycam. Pencet aja record, dengreng. Terus tinggal aja ke masjid. Ntar baru setel lagi, 5:30 pulang dari masjid. Beres kan? Saudara titip pesan sama pembantu, sama siapa ke orang rumah. Pakai bebek kayak direkam, ada usaha. Ada internet kalau ketinggalan. Anda bisa search di YouTube atau apa. Subhanallah. 300 itu apa Ustadz? Orang kan masuk ke warung penyet nih. Lalu ketika orang minum kan, bismillahirrahmanirrahim. Emangnya dia doang yang dapat lah. Saya yang punya warung dapat dong. Jannah. Jannah. Bagaimana kalau terjadi maksiat di tempat usaha kita? Ente bangun hotel, ada maksiat. Oh ya, kita harus menghalangi dong maksiat itu. Minimal memberitahu. Tempel di kamar, tempel di dinding, tempel kemudian di resepsionis. Pak, ini peraturan hotel kita Pak. Membawa jannah, tidak membawa pada neraka. 300 hamdalah. Ketika orang habis selesai makan kan pasti baca doa dong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minimal seperti itu. Maka ketika dia minimal membaca hamdalah, saya yang punya warung dapat. Lalu ketika ada orang datang, seorang ayah menjamu anak-anaknya, menjamu istrinya, emang yang dapat pahala dia doang. Saya sebagai pemilik warung dapat. Kenapa? Karena saya membawa ini dengan nawa itu saya goals punya jannah, punya sorga. Lalu duha, dari mana nih duha? Lah ya kan saya punya karyawan. Karyawan saya ada 10. Masing-masing saya bilang, lo sholat duhanya jangan 2 dong. Lo kan karyawan gua. Lo 6 dong sholatnya. Jadi 60. 60 rakaat. Kalaupun boleh ente sholat kuat sampai 60, ente nggak boleh sholat sampai 60 rakaat. Bid'ah. Haram malah hukumnya. Uang paling mentoknya 12, tapi dengan karyawan kita jalan. Kita bikin musola kecil di warung tersebut sehingga orang silih berganti sholat dapat. Nah, goals. Sehingga ketika kita bicara dengan spektrum perusahaan yang lebih besar lagi, ya tinggal goalsnya disesuaikan aja. Asik kan bilang ke pilotnya, pilot kasih tahu. Penumpang Yusuf Air yang mudah-mudahan Yusuf Air. Iya ya bagus juga ya. Abdurrahman Wahid aja punya ya kan. Almarhum Gus Dur Masya Allah dia punya. Masa Yusuf Mansur nggak boleh? Yusuf Air. Baik sebelum kita take off, sebelum kita terbang ke Solo. Mari kita berdoa dulu dan kita membaca Al-Baqarah. Oh, panjang dah tuh nggak jalan-jalan dah. Nggak nyampe Solo. Apa susahnya sih sebagai pilot? Lalu kemudian yang mengumumkan, saya Kapten Hamid di sini. Kita mari sama-sama membaca doa kepada Allah. Sekarang siapa? Pesawat siapa yang kayak begitu? Kecuali kita misalkan naik Royal Brunei. Bahkan yang punya kita sendiri, subhanallah. Ya, dia tidak mampu kemudian, yalah. Kenapa? Karena ini Indonesia. Indonesia ini bukan Islam saja. Ya itulah, saya mau bikin Yusuf Air, insyaAllah. Jannah, visi misinya. Anda mau bikin apa? Anda mau bikin pabrik. Ya, goalsnya apa? Supaya dapat surga Ustaz dari situ. Supaya pabrik itu menjadi wasilah saya ke surganya Allah. Terus gimana cara-caranya? Ya tempuhlah. Cara-cara bisa membuat pabrik saudara, toko kue saudara, warung saudara, mie ayam saudara, pangsit saudara, es teler saudara. Semua bisa menjadi jalan Anda menjadi surga. Bukan jalan Anda ke an-nar, ke nerakanya Allah. Amit-amit, na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Fadhal. Baik saudara, karena saya sudah janji ini menjadi sebuah
pembahasan penutup. Walaupun saya bilang tadi, kalau dilayanin, diladenin, diterusin, udah dah, ngaji itu luas sekali, Masya Allah. Baik, langsung saja saya padatkan ya. Jannah. Kemudian ada apa lagi? Ada maghfirah. Ada ampunan Allah. Ada apa lagi? Ada ridha Allah. Ya. Ada ridha Allah. Ada ridhonya Allah. Ini dia goalsnya saudara. Ada nggak dunia di sini? Nggak ada. Tapi kalau saudara bisa ini, dunia Allah akan kasih. Dan dunia akan bersemayam di Anda semua. Bukan sekedar nanti hari ini bisa kemudian punya, tiba-tiba dalam waktu 2 tahun cepat sekali saudara kemudian hilang everything. Nih. Jannah, sorga, maghfirah, ampunan Allah, ridha Allah, ridhonya Allah. Allah ridho nggak ya kalau saya misalkan buka A, B, C, dan D? Ya coba. Apa yang bisa membuat saudara dapat ridhonya Allah? Nih. Kemudian prinsip saudara. Ini prinsip ada di surah Ali Imran. Ayat 104, ya, 110, dan 133. Kita ini umat terbaik. Kita umat terbaik, ya. Khairu ummah, ya. Kuntum khairu ummah. Nih, 110. Ya memang Allah hadirkan kita ini di muka bumi ini untuk berbuat juga yang terbaik. Dan Allah menyuruh kita untuk menjadi umat yang baik memang. Dan umat yang terbaik. Lalu Allah menyuruh kita di ayat 133-nya. Untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya. Subhanallah. Kita dulu sudah belajar bahwa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Segala activities yang kita lakukan. Kalau kata Brian Adams mah, everything I do it for you. Tapi kalau di urusan kita ini gimana? Everything we do for Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan buat Allah Subhanahu. Jadi ingat Robin Hood nih film. Brian Adams. Everything we do. We do for Allah. Subhanallah. Pertanyaan kita ketika merekrut karyawan adalah, siapa nama saudara? Salim, Pak. Salim tadi sholat subuhnya di mana? Itu dia, Pak. Kenapa? Siangan. Siangan, Pak. Ya sudah wawancara close. Interview close. Tidak ada interview. Salim, kamu coba benerin dulu kira-kira 7 hari. Nanti hari ke-8 kesini. Kita terusin wawancaranya. Dia, cakep. Itu for Allah. Kita kumpulin anak-anak kita, staff-staff kita, karyawan. Saya pengen nih, saya pengen. Saya itu sama saudara, belum jadi pengusaha. Lalu tuh Ustaz ngajar sampai 40 bab begini. Ini bab ke-41. Itu dia, kita sama-sama saling belajar. Supaya saudara nanti kalau saya kemudian hari jadi pengusaha besar, saudara jangan kaget. Sombong banget ya. Iyalah, kita sama-sama berdoa ya kan. Insya Allah. Emangnya situ doang yang pengen jadi pengusaha? Saya juga pengen. Selama ini kita coba menjaga muru'ah, menjaga izzah. Ya, tidak kemudian berharap dari manusia, tidak meminta pada manusia, kita minta sama Allah. Ya usaha, ya dagang. Kita bikin buku, bikin CD, bikin training, bikin seminar. Kemudian berangkat ke real business. Kita bikin warung penyet, kita bikin ikutan saham di Mas Mono, ikutan saham kemudian di warung Steak and Shake. Kita ikutan saham kemudian di apalah nanti insya Allah mudah-mudahan. Besok kita punya perusahaan transportasi. Tapi everything we do for Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa, dengan prinsip sedekah kita, perbandingan kita punya saham sama Allah, jangan 10 banding 10. 10 kita 90, 10 Allah 90 kita. Ya, jangan apalagi 2,5% Allah, 97,5% ini kita. Kalau bisa, tunjukin bahwa everything we do ini we do for Allah, 90 buat Allah, 10-nya buat kita. Kalau nggak bisa, 50-50 dah. Buat Allah separuh, kita separuh. Yuk kita berdoa pemirsa. Saya doain situ semua. Mudah-mudahan yang mengikuti dari bab 1 sampai bab 41 ini, semua menjadi pengusaha yang udah diridhoi Allah, diberkahi Allah. Saudara yang sudah punya usaha juga mudah-mudahan makin berkembang, makin jaya, dan makin soleh-solehah insya Allah. Beramal soleh yang banyak. Dan saudara pun doakan saya. Doakan keluarga saya, doakan keturunan saya, mudah-mudahan semua menjadi pengusaha yang soleh-solehah. Boleh nggak jadi karyawan? Boleh, tetap boleh. Insya Allah mudah-mudahan menjadi karyawan pun sama, asal dia bertakwa dan kemudian menjaga amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil amin. Alhamdulillah pemirsa, insyaallah besok udah mulai kita bab yang baru. Apa babnya? Kita tunggu aja besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kita mengutus 2 tim dari Wali Care untuk berangkat ke Gaza. Ya, insya Allah. Tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina masih membara. Serangan bertubi-tubi pasukan Zionis Israel yang kian brutal selama hampir 3 pekan ini telah menewaskan lebih dari 600 jiwa rakyat Palestina. Mirisnya, banyak di antara korban meninggal adalah ibu-ibu dan anak-anak tak berdosa. Kecaman terhadap tindakan keji agresi militer Israel atas Palestina pun terus disuarakan. Serangan Israel yang diklaim untuk menyerang kelompok militan Hamas itu nyatanya tak hanya menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Ironisnya, pertumpahan darah ini terjadi di bulan nan suci Ramadan. Dan kini, dikala umat muslim di belahan dunia lain bersukacita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, rakyat Palestina terus berlinang air mata dalam suasana serba mencekam di tengah peperangan. Dunia mengutuk serangan Israel membunuh rakyat sipil Palestina tak berdosa, tak terkecuali para selebriti tanah air. Inilah ungkapan rasa keprihatinan sejumlah selebriti dan musisi atas tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Satu hal yang menyedihkan menurut saya ya, betapa seluruh penjuru dunia merayakan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, menunggu sahur, menunggu berbuka, Masya Allah. Masya Allah. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan dicekam suasana yang menurut saya tuh sangat mengerikan ya. Ya mungkin hari ini setidaknya kita berdoalah untuk saudara-saudara kita di sana. Apalagi menjelang beberapa hari sebelum Idul Fitri ini satu hal yang cukup ya berlinang air mata bahwa saudara-saudara kita mestinya gembira di sana, tapi dalam keadaan terluka, dalam keadaan keluarganya terbunuh, anak-anaknya yang terbunuh, istri-istri atau perempuan-perempuan yang terbunuh gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kami sih pengen bukan cuma keprihatinan tapi justru semangat. Bagaimana kemudian kita percaya bahwa bangsa Palestina akan menjadi satu bangsa yang berdiri, yang kemudian merdeka, dan kami percaya bahwa mereka lebih beruntung daripada kita. Ya, walaupun kelihatannya tidak seberuntung kita, tapi sesungguhnya mereka yang beruntung karena mereka dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang untuk menegakkan agamanya, untuk syahid. Inspirasi dari Allah, semoga kami bisa membuat lagu tentang protes kami, sebenarnya bukan protes ya, lagu yang bisa mewakili masyarakat Palestina di samping lagu We Will Not Go Down. Mudah-mudahan Wali bisa buat itu, karena memang ini sangat kisah yang sangat human banget, menyentuh perasaan kita untuk penderitaan masyarakat. Duka rakyat Palestina adalah duka seluruh umat muslim dunia. Dan duka itu dirasakan begitu dalam oleh Ustadz Yusuf Mansur. Bagaimana tidak, Geraha Tahfiz Darul Quran di Gaza yang diprakarsai oleh Ustadz Yusuf Mansur hasil sumbangan rakyat Indonesia ikut menjadi sasaran brutal pasukan Israel. Ironisnya, Geraha Tahfiz yang rencananya akan digunakan untuk anak-anak Gaza menghafal dan mengkaji Al-Quran baru saja diresmikan pembangunannya hancur akibat rudal pasukan Israel. Seperti apa reaksi Yusuf Mansur saat mendengar Geraha Tahfiz porak-poranda akibat ulah Zionis Israel? Lantas apa yang akan dilakukan Yusuf Mansur setelah cita-cita mulianya lewat rumah Tahfiz itu hancur begitu saja? Benarkah Yusuf Mansur tidak akan membangun lagi Geraha Tahfiz di jalur Gaza?
itu rumah tahfiz di sana. Kita bangun 3-4 lantai. Alhamdulillah baru diresmiin. Kemudian baru dipakai 3 hari, Allah kasih kemudian ketentuan yang lain. Rumah tahfiz itu hancur porak-poranda. Tapi insya Allah spiritnya kan nggak hancur, semangatnya nggak hancur. Insya Allah kita akan terus berupaya agar Al-Quran berkumandang di seantero penjuru dunia Allah SWT. Ya, di Gaza tentu kita tidak akan bangun dulu. Kemungkinan besar juga tidak akan bangun lagi. Tapi kita akan ganti kebijakan itu dengan mengambil anak-anak Gaza untuk keluar dan belajar di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei atau malah di Madinah dengan biaya dari kita semua. Tragedi Gaza mengunggah masyarakat dunia untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina. Sayangnya, untuk menyalurkan bantuan tersebut tidaklah semudah membalikan tangan. Hal itu pernah dialami sendiri oleh penyanyi dan musisi Opik yang pernah terjun langsung ke tanah Gaza pada tahun 2012. Gaza ibarat penjara raksasa yang menyulitkan pihak luar untuk masuk ke sana memberikan bala bantuan. Berkali-kali menggalang dana untuk para korban Gaza, kali ini penyanyi religi bernama asli Aunur Rafiq Lil Firdaus itu berharap pemerintah kita bisa tegas dan turun tangan menangani konflik berkepanjangan itu. Ini saya masih belum bisa membaca dari mana kita nanti bantuan itu bisa masuk ke Gaza, karena satu-satunya ya di tepi barat, di Hebron, di Gaza, di Rafah, berarti masuknya itu hanya lewat Mesir, Wallahu alam kalau ada terowongan atau tempat-tempat lain yang mungkin bisa kita masuk ke sana. Atau biasanya ketika kita sulit memberi bantuan langsung ke Gaza, biasanya dana-dana itu akan diberikan kepada pengungsi-pengungsi Gaza atau Palestina yang ada di luar Gaza. Insya Allah mudah-mudahan kemuliaan Ramadan ini membuka mata kita semua bahwa Palestina adalah saudara kita. Kita harus bantu apa yang kita bisa. Setidaknya tidak usah menghalang-halangi orang-orang yang ingin membantu saudara-saudara kita di Gaza. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia. Memang tak ada lagi berhak atas segalanya. Ingat, hidup di dunia hanyalah satu kali. Untuk apa adanya, hanya saling hancurkan. Pertengkaran adalah kehancuran. Hai, kita The Virgin. Jangan lupa saksikan konser Asa untuk Gaza Hari Kamis tanggal 24 Juli pukul 11 malam hanya di SCTV.